Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya, Ade Alfabet Indrawansa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta, yang pertama adalah CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Penerapan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah dimiliki oleh sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan di sekolah, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan-tahapan bagja itu sendiri adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang sudah saya buat menggunakan alat bantu atap adalah mewujudkan pembelajaran inovatif yang menyenangkan berbasis TIK untuk meningkatkan kreativitas siswa. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang sudah saya buat tersebut adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif yang menyenangkan berbasis TIK untuk meningkatkan kreativitas siswa. Sehingga tindakan yang harus saya lakukan dari pertanyaan tersebut meningkatkan kompetensi guru di bidang TIK dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru lain terkait metode dan media pembelajaran yang menarik. Kemudian mencari referensi lain terkait pembelajaran yang menarik, melaksanakan pembelajaran berbasis TIK, dan memberikan pengetahuan sederhana tentang aplikasi-aplikasi sederhana yang dapat menunjang pembelajaran di kelas seperti Canva dan aplikasi editing video CapCut. Kemudian yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan dari ambil pelajaran ini, di mana kita bisa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi TIK? Tindakannya adalah mengikuti diklat secara offline maupun online. Pertanyaannya, siapa di sekolah yang memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang TIK? Tindakannya, mewawancarai atau pengamatan secara langsung terkait guru mana yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh guru untuk melakukan pembelajaran berbasis TIK? Sehingga tindakan yang harus dilaksanakan, menggali pengalaman diri dari pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis TIK yang menyenangkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aktivitas dan situasi seperti apa yang dapat meningkatkan minat dan kreativitas siswa? Tindakan yang harus kita lakukan, meminta anak untuk menyampaikan pendapatnya terkait hal apa yang mereka sukai dalam pembelajaran. Selanjutnya, G adalah gali mimpi. Pertanyaan yang terdapat pada gali mimpi ini yang pertama, apa dampak positif dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK? Tindakannya, pembelajaran yang menyenangkan berbasis TIK dapat meningkatkan kreativitas siswa. Pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengembangkan kreativitas siswa di sekolah? Tindakannya, lakukan observasi pembelajaran, kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait hal-hal yang dapat meningkatkan kreativitas siswa di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kegiatan dan keterampilan apa yang perlu ditingkatkan untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada siswa? Melakukan refleksi diri dari hasil kegiatan untuk mendapatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Setelah gali mimpi, langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana. Dari jabarkan rencana ini diperoleh pertanyaan, apa langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran berbasis TIK?
Tindakannya, melaksanakan asesmen diagnosis untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian membuat perencanaan yang sesuai dengan pemanfaatan TIK. Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran berbasis TIK sesuai dengan perencanaan? Tindakan yang harus kita lakukan, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis TIK, yaitu laptop, proyektor, bahan tayang materi, jaringan internet, dan HP siswa. Pertanyaan terakhir, apa yang didapatkan siswa dari pembelajaran tersebut? Tentunya siswa akan mendapatkan kreativitas, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab dalam menghasilkan sebuah produk digital sehingga siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna. Setelah langkah jabarkan rencana, selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang timbul dari atur eksekusi ini, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tentunya harus melakukan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat terkait pembelajaran berbasis TIK. Pertanyaan kedua, apa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK? Indikator keberhasilannya yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan alur perencanaan yang telah disusun. Kemudian yang kedua, siswa merasa bahwa pembelajaran terasa sangat menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah meningkatkan kreativitas siswa. Itu alur bagja yang sudah saya terapkan dalam prakarsa perubahan yang sudah saya buat ya, dan dituangkan dalam alur bagja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.